Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sohi dan Solia hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, masih tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi tentang sistem gerak manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengetahui sistem gerak manusia dari otot, tulang, dan sendi. Sebelum kita mulai materi hari ini, Ustazah akan mereview pembelajaran yang kemarin. Apakah kalian masih ingat apa itu hewan vertebrata? Iya, hewan yang memiliki tulang belakang. Apa itu hewan avertebrata? Iya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Masya Allah, pintar. Nah, kemarin kita juga belajar nih cara kerja alat gerak. Alat gerak terbagi menjadi dua. Alat gerak aktif, ada yang masih ingat apa? Iya, berupa otot. Alat gerak pasif berupa tulang. Masya Allah, otot dan tulang bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Hari ini kita akan membahas satu persatu sistem alat gerak. Yang pertama ada tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif, ternyata tulang memiliki fungsi yang lain loh. Yang pertama, untuk menopang tubuh. Yang kedua, untuk memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Perhatikan gambar rangka manusia berikut. Alat gerak manusia berupa lengan dan kaki yang tersusun dari tulang-tulang. Anggota gerak atas, tulang lengan. Perhatikan gambar berikut. Tulang lengan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Anggota gerak bawah, tulang kaki manusia. Perhatikan gambar berikut. Tulang kaki manusia terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu A. Tulang pipi. Contohnya, tulang telapak tangan dan tulang rusuk. B. Tulang pipa. Contohnya, tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Tulang rawan. Contohnya, tulang telinga. 2. Tulang keras. Contohnya, tulang tengkorak. Setelah kalian memahami materi tulang sebagai alat gerak, nah saatnya Ustazah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, gambarkan tulang lenganmu dan beri nama setiap tulang penyusunnya. Oke? Catat di buku tulismu. Yang kedua, otot. Otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia, termasuk di tangan dan di kaki. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Adapun fungsi otot pada manusia yaitu yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Adapun fungsi otot yang lain yaitu menggerakkan jantung dan mengalirkan darah. Macam-macam otot manusia. Otot polos. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar.
Ciri-ciri otot polos yaitu yang pertama berbentuk gelondong, yang kedua memiliki satu inti sel yang berada di tengah, yang ketiga terletak pada organ dalam, yang keempat otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Adapun ciri-ciri otot lurik yaitu yang pertama bentuk silindris dengan garis gelap terang, yang kedua bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti atau multisel, yang ketiga inti sel yang berada di tepi, yang keempat bekerja secara sadar dengan perintah otak, yang kelima melekat pada rangka. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Ciri-ciri otot jantung yaitu yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, yang kedua memiliki percabangan, yang ketiga memiliki satu inti sel yang berada di tengah, yang keempat otot jantung terletak pada jantung. Setelah memahami otot sebagai alat gerak, sekarang jawab pertanyaan berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Apa nama anggota tubuh di samping? Apakah jenis ototnya? Pertanyaan kedua, apakah fungsi otot polos dan otot jantung sama? Jelaskan jawabanmu. 3. Sendi-sendi pada tulang. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja bersama-sama. Tulang satu dan tulang yang lain dihubungkan dengan sendi. Macam-macam sendi pada tulang. Sendi pada rangka tubuh manusia terdiri dari sendi putar, contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Yang kedua, ada sendi engsel, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Yang ketiga, sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat, ada sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan kedua arah. Yang kelima, ada sendi geser. Terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Setelah mempelajari tentang sendi, jawablah pertanyaan berikut. Di manakah letak sendi engsel pada tubuh manusia? Dan bagaimanakah sendi ini dapat digerakkan? Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Macam-macam gerak otot manusia. 1. Gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan ini dilakukan pada bagian sendi engsel dan sendi pelana. Contohnya gerakan menekuk pada lutut, siku, dan ruas-ruas jari. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya gerakan menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. 3. Gerakan menaikkan. Contohnya gerakan pada saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Hal ini karena terjadi gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kemudian kembali ke arah atas. Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. Masih banyak lagi macam-macam gerak otot manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba kalian cari macam-macam gerak otot yang lain selain yang Ustazah sebutkan tadi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat kalian pahami. Bersyukurlah Allah telah menciptakan kita dengan alat gerak beserta fungsinya yang lengkap. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.